Jadi kalau misalnya giginya berlubang, tidak dirawat, itu jalan masuknya bakteri ke dalam peredaran darah kita gitu, terutama organ vital seperti jantung gitu. Makanya pasien-pasien jantung biasanya sebelum melakukan operasi tindakan jantung itu perlu dilakukan ke dokter gigi dulu, dicek apakah ada gigi yang perlu ditambal, apakah ada sisa akar gitu-gitu. Bakterinya itu sama anaerob gitu. Jadi dia tidak kedap, tidak suka, maksudnya bisa hidup tanpa udara gitu. Jadi dia bisa berjalan ke arah jantung gitu, korban vital. Gigi berlubang, kalau memang tadi gigi berlubangnya itu udah sampai si bagian akar gitu ya, saraf, itu jadi rentan gitu, jadi rapuh gitu. Karena kan itu jaringan sekitar giginya jadi ikutan kena, seperti gusi dan tulang. Itu yang membuat gigi gampang lepas gitu. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, masalah di gigi geligi kita yang paling umum itu adalah gigi berlubang gitu ya. Kadang-kadang gigi berlubang ya udahlah masih kecil, biarin aja gitu ya. Tapi lama-lama kok mengganggu, sakit gitu. Ada bahkan mungkin sudah lubangnya besar tapi nggak sakit lagi. Terus langsung ya udahlah nggak ada masalah kalau nggak sakit gitu ya. Tapi ternyata banyak loh efeknya. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi yang kita akan bahas kupas tuntas bersama dokter kita hari ini. Ada dokter gigi Zafira Dinda dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Kita sapa dulu ya dokter kita hari ini ya. Halo dokter, apa kabar? Baik Mbak Dika, baik. Senang banget nih dokter datang ke Bincang Sehati. Hari ini kita bahas tentang kesehatan gigi ya. Nah, beberapa mitos atau fakta banyak nih yang masih dipercaya tapi salah oleh masyarakat. Kita bahas satu persatu dan diluruskan ya. Yang pertama, benar atau tidak mitos atau fakta nih dok, kalau sisa akar gigi tuh tidak perlu dicabut, kan nggak apa-apa juga gitu ya, udah nggak sakit kok dok, tinggal akarnya aja. Kan kadang-kadang karena kita mungkin patah dikit nggak kecabut semua jadi sisa akar. Sebenarnya kalau yang sisa begitu tuh walaupun tidak sakit nggak apa-apa untuk nggak dicabut atau sebenarnya tetap harus dicabut dok? Baik, kalau sisa itu tadi mitos ya. Jadi kalau sisa akar tuh biasanya awalnya karena gigi berlubang. Gigi berlubang lalu dia didiamkan lama-kelamaan, keropos kan giginya, mahkotanya hilang jadi tinggal sisa akar. Nah itu perlu dicabut karena sisa akar itu adalah sumber infeksi. Sumber infeksi yang jalur masuknya bakteri ke dalam pembuluh darah tubuh kita gitu. Jadi memang harus dicabut. Biasanya yang bisa terkena infeksi itu tuh organ vital tuh seperti jantung gitu. Itu makanya perlu dicabut sumber infeksinya. Wow, kadang-kadang kita menyepelekan ya, betul, nggak sakit lagi gitu. Apalagi kalau di bagian belakang nggak kelihatan ya dok ya. Nah tapi ternyata itu mitos, tetap harus dicabut. Walaupun itu cuma akarnya saja dan tidak menimbulkan rasa sakit. Tetap harus cabut ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau sakit gigi dapat disembuhkan hanya dengan obat pereda nyeri. Biasanya kita kalau udah lagi sakit banget gitu ya, pasti akan diberikan obat pereda nyeri. Nah, ketika udah enakan, udah rasanya hilang ya udah sudah dianggap sembuh. Nah, seperti inikah memang apa istilahnya prosedurnya atau sebenarnya ini salah loh? Ya itu mitos ya. Jadi memang banyak pasien sakit gigi, nyucutan, lalu dia beli obat. Biasanya ada beberapa pasien yang beli obat aja yang terjual bebas gitu ya, obat anti nyeri, terus sakitnya hilang, gak ke dokter lagi. Padahal itu obat pereda nyeri itu bersifat sementara. Sementara kalau kita punya sakit gigi itu harus dirawat giginya yang kariesnya itu gitu. Kalau misalnya penyebabnya tidak disembuhkan, tidak ditambal gitu ya misalnya, ya akan terus-terusan sakit. Jadi ya obat pereda nyeri itu hanya sementara sifatnya. Oke, jadi pereda nyeri ini harus digarisbawahi sifatnya hanya sementara. Jadi nggak bisa tuh cuma gara-gara minum obat tersebut kita ngerasa udah sembuh karena hilang rasa sakitnya gitu ya dok ya. Salah ya, jadi mitos lagi. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau gigi bungsu itu harus selalu dicabut. Kayaknya kita makin sering ya mendengar, aduh aku punya gigi bungsu nih harus cabut gitu. Apakah semua gigi bungsu harus dicabut atau memang karena ada kondisi tertentu saja?
Itu mitos ya. Jadi gigi bungsu itu biasanya kita sebut kalau di kita tuh geraham terakhir ya yang tumbuh itu gigi bungsu itu dia itu tidak mendapat ruang. Karena tumbuhnya terakhir biasanya umur 18 sampai 20-an ke atas itu dia baru tumbuh gitu. Dia tidak dapat ruang sehingga dia mendorong gigi depannya jadi tumbuhnya miring. Tapi kalau tumbuhnya normal itu tidak perlu dicabut, misalnya tidak ada keluhan tumbuhnya miring itu tidak perlu dicabut. Kalau ada keluhan gigi miring tuh biasanya pasien-pasien setelah berbulan-bulan karena susah dibersihkan jadi berlubang. Nah itu yang harus dicabut tuh yang kayak gitu sebelum makin ke depan lagi dia kan mendorong gigi depannya. Nah itu biasanya sakit tuh kalau udah gitu. Jadi ya kalau tidak ada keluhan tidak perlu dicabut kecuali ada keluhan sakit nyeri ya karena dorong gigi depan atau dia berlubang itu perlu dicabut. Jadi itu dia ya, sudah terjawab mitos fakta kita. Kita beralih ke mitos fakta selanjutnya. Benar atau tidak dok, mitos atau fakta kalau wanita hamil memiliki gigi yang keropos dan mudah berlubang. Jadi apakah memang karena kalau wanita hamil kan butuh banget banyak nutrisi juga ya dok ya. Betul. Nah kalau nutrisi nggak seimbang mungkin kurang karena morning sick terus gitu ya. Nah apakah akhirnya jadi giginya potensial untuk keropos dan berlubang? Sebenarnya bukan kehamilan yang membuat giginya itu keropos. Tetapi kalau biasanya pada ibu hamil itu karena pagi-pagi biasanya morning sickness gitu ya. Itu kan mual, refleks asam lambungnya itu yang membuat kondisi mulut itu jadi asam. Itu yang membuat gigi itu keropos gitu. Maksudnya rentan gitu ya, rentan terkena bakteri yang menyebabkan karies gitu. Apalagi biasanya wanita hamil itu kalau sikat gigi itu mual, lebih banyak yang mual. Makanya udah gitu biasanya wanita hamil juga suka mengonsumsi makanan gula ya, manis gitu ya karena enek mual jadi mau makanan manis. Jadi makin kondisi mulutnya makin asam, pH-nya makin turun gitu. Kebayang sih ya, apalagi kalau muntah sampai yang keluar asam lambungnya juga pasti kan ya orang bisa menghancurkan besi apalagi gigi ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok kalau sikat gigi lebih dari 2 kali sehari merusak gigi. Banyak nih yang akhirnya beralibi gitu, nggak boleh sikat gigi itu emang 2 kali sehari. Kalau lebih dari itu malah merusak gigi. Jadi nggak mau tuh walaupun kondisinya lagi mungkin wah kayaknya kurang fresh lagi nggak mau sikat gigi lagi, gimana dok? Itu mitos ya. Jadi menyikat gigi 2 kali sehari itu sangat perlu. Yang menyebabkan gigi itu abrasi atau apa ya terkikis gitu ya, itu adalah penyikatan gigi yang salah. Bukan dari penyikat gigi 2 kali sehari gitu. Memang wajib 2 kali sehari menyikat gigi karena kan koloni bakteri yang tumbuh yang menyebabkan karies itu tumbuhnya bisa 24 sampai 48 jam gitu. Gitu. Jadi perlu sikat gigi. Jadi memang sikat gigi 2 kali sehari malah ya harus ya, wajib. Karena itu memang menghambat atau bahkan menghilangkan ya pertumbuhan yang tadi memang 24 jam tersebut. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 kali ya nggak apa-apa juga. Ya selama nggak boleh berlebihan juga sih. Betul, selama benar juga ya dok ya cara menyikat giginya ya. Jangan sampai abrasi juga giginya. Oke, sudah terjawab semua mitos fakta kita hari ini. Kita akan kembali usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang gigi berlubang. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dokter Gigi Zafira Dinda, dokter gigi dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Oke, dok. Sekarang kita ngomongin tentang gigi berlubang gitu ya. Ini kadang-kadang orang taunya, wah udah berlubang aja gigiku gitu ya. Prosesnya nggak paham gitu. Nah sebenarnya apa saja sih faktor atau mungkin kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan adanya gigi berlubang pada seseorang? Faktor, oke. Jadi sebetulnya karies itu multifaktorial ya. Ada 3 faktor penting yang menyebabkan karies. Pasti host kita sendiri,
agentnya kayak bakterinya dan lingkungan gitu ya. Kalau misalnya dari hostnya sendiri kita nggak rajin menyikat gigi 2 kali sehari, tidak rajin flossing, tentunya menyebabkan kondisi gigi jadi buruk gitu ya. Terus agentnya dari situ kita lihat kalau misalnya dia tidak menyikat gigi, otomatis pertumbuhan bakteri jadi tidak normal, jadi lebih dari normal gitu ya. Itu yang menyebabkan si aktivitas bakteri itu makin meningkat sehingga menyebabkan asam di kondisi mulut, di asam yang membuat asam, si bakteri itu kan membuat asam gitu ya. Selanjutnya lingkungan. Nah tadi kondisi mulut yang asam itu yang membuat si bakteri karies itu jadi muncul gitu. Oke. Nah, kalau gigi berlubang, ciri-cirinya gimana sih dok? Kan kadang-kadang orang, oh nggak ada lubangnya gitu ya, nggak kerasa. Tiba-tiba pas periksa di dokter gigi ini ada lubang nih gitu ya. Ada nggak ciri-ciri yang bisa dilihat oleh mata atau sebenarnya mungkin teraba oleh lidah kita, gimana dok? Oke. Jadi awal mula karies atau gigi berlubang itu ditandai dengan white spot, kita sebutnya white spot ya. Tapi kalau bahasa itunya bercak putih, jadi bentuknya kayak warna putih-putih gitu ya. Biasanya terlihat ya, kalau kita lagi ngaca ada bercak-bercak putih, itu yang awal mula terjadinya karies. Nah kalau kita didiamkan si white spot tersebut, maka dia akan berubah biasanya jadi kehitaman atau kecoklatan. Itulah di situ dimulai karies terjadi gitu. Yang perlu ditambal tuh yang kayak gitu, yang kecil-kecil. Nah biasanya pasien karena masih kecil, hitam nggak kerasa apa-apa, pasti ya tidak ditambal. Biasanya tunggu sakit dulu ya kan, baru ditambal gitu. Nah yang tadi si bercak putihnya ini sebenarnya dalam fase tersebut masih bisa ditahan untuk nggak sampai ke tahap selanjutnya, atau wah ini udah sebenarnya udah masa yang akan terus ada progresnya nih? Betul, kalau white spot itu tidak perlu ditambal, jadi dia perlu dijaga kebersihan gigi mulutnya aja, dia akan bertahan seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kondisi oral hygiene-nya buruk, pastinya dia akan lama-lama karies kan akan menjalar ke bawah gitu. Berarti ini perlu berapa lama dok? Sampai yang tadi bercak putih bisa sampai ke arah karies yang bercaknya sudah mulai hitam gitu ya? Tergantung masing-masing individu ya. Pastinya dari kebiasaan pola hidupnya gitu ya. Tapi biasanya kalau secara teori 6 bulan sampai 48 bulan itu karies karena kan dia kejadian penyakit yang terus menerus gitu ya. Maksudnya berkala gitu, nggak langsung tiba-tiba jadi karies berlubang, tapi dia berkala gitu. Perlu waktu untuk jadi karies gitu. Kebayang kalau kita nggak jaga kesehatan mulut kita tuh makin cepet ya dok ya? Ya hitungannya bulan soalnya ya, bukan tahunan lagi gitu. Ya. Nah dari usia berapa nih sebenarnya yang rentan terkena si gigi berlubang ini? Apa jangan-jangan nggak kenal usia nih? Kalau rentan usia itu nggak ada sih ya. Semuanya punya potensi yang sama untuk terkena karies ini. Tergantung, balik lagi tergantung dari oral hygiene, cara menjaga oral hygiene gitu ya. Dari anak-anak sampai usia lansia. Tapi biasanya kalau lansia itu adalah sudah outputnya gitu ya. Jadi dari umur sekarang kita harus menjaga untuk supaya nanti gigi tetap sehat di kemudian hari pastinya. Gitu. Jadi kalau misalnya lansia memang sudah fungsi organnya udah mulai menurun. Betul, ya? Betul, gusinya juga menurun. Tapi kalau misalnya kita menjaga oral hygiene tentu memang ada penurunan, misalnya penurunan gusi gitu ya pada lansia. Cuman kalau kita menjaga kebersihan gigi pastinya nggak separah itu gitu. Masih bisa tetap. Banyak ya dok ya dari usia mungkin masih balita gitu ya, kok udah mulai ada kariesnya. Nah sedangkan makanannya belum banyak gitu ya. Mungkin apakah kebiasaan-kebiasaan orang tua kadang-kadang nih mungkin nggak benar-benar perhatiin juga kesehatan gigi atau kebersihan gigi anaknya. Apakah ini bisa menjadi satu istilahnya gigi berlubang dini gitu? Jadi biasanya pada anak-anak itu memang tergantung dari orang tuanya ya. Orang tuanya pola membersihkan giginya gimana. Apalagi anak-anak biasanya rentan karies karena suka minum susu botol sampai malam gitu ya, ditidurin gitu kan, itu ada yang kayak gitu ya. Itu tergantung dari si pola asuh. Kalau anak kecil nggak ngerti ya, kalau lebih ke orang tua gitu. Tapi juga memang anak-anak itu harus dimulai sikat gigi semenjak gigi muncul pertama.
Dari dia erupsi gigi susu pertama sudah mulai sikatkan banyak tuh sikat-sikat, bahkan sekarang banyak bentuk-bentuknya ya untuk sikat gigi anak, ada yang bulat aja gitu. Nah itu perlu dijaga kebersihan giginya sehingga tidak menimbulkan karies pada anak-anak. Itu kan orang tua kadang ya pakai kain kasah, air hangat gitu. Nah, usia berapa sih anak tuh sudah diwajibkan menggunakan pasta gigi? Pasta gigi. Anak-anak itu sudah mulai sikat gigi dari erupsi gigi pertama itu yang tadi saya bilang. Biasanya gigi pertama tuh umur 6 sampai 8 bulan ya kalau salah. 6 sampai 8 bulan itu sudah mulai muncul gigi. Nah, itu harus sudah mulai disikat dengan pasta. Tapi kalau misalnya dia belum tumbuh gigi, cukup dengan kasa dibersihkan di area mulut dan area lidah gitu ya, area lidahnya supaya tidak timbul sariawan. Biasanya anak-anak suka sariawan gitu pada bayi gitu. Jadi sebenarnya kalau kasa tuh lebih ke gusinya ya? Ya, gusi kan belum tumbuh giginya, jadi perlu pakai gusi. Pakai itu kasa gitu. Kasa. Tapi kalau sudah ada giginya, makannya udah banyak, ya harus sikat gigi ya. Berbulu halus dan juga dengan pasta gigi yang khusus anak. Nah dok, kadang-kadang kan udahlah nggak apa-apa berlubang, toh gigi susu nanti juga terganti gitu ya dengan gigi yang baru, gigi tetap. Nah apakah pandangan ini benar dok? Atau sebenarnya ketika anak punya gigi berlubang di gigi susunya bisa jadi loh nanti akan masalah di gigi berikutnya? Ya kalau gigi anak tuh memang akan ada gantinya, tapi beberapa kasus memang ada gigi anak yang tidak ada gantinya gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi kalau gigi anak itu adalah nanti yang kayak sinyal, mengasih sinyal pada gigi permanen atau gigi dewasa supaya dia tumbuhnya ke atas ngikutin jalurnya gitu, sesuai dengan jalur gitu. Jadi perlu memang menjaga kesehatan gigi itu memang untuk anak-anak memang perlu gitu. Walaupun nanti akan ada gantinya, tapi kan juga kalau misalnya anaknya sakit gigi gitu ya, nggak bisa makan biasanya, pada minum susunya juga pada susah gitu ya, gitu-gitu. Itu dia ya. Nutrisinya tidak terjaga jadinya. Jadi bayangkan kalau misalnya anak itu punya gigi susu yang masih cantik-cantiknya itu ya, tapi ada lubangnya, ini bisa juga berpengaruh pada nanti gigi dewasanya juga gitu ya. Karena kan bukan masalah cuma giginya ganti memang, tapi polanya bisa terus berlanjut juga ya dok ya. Betul. Dan apakah ketika gigi berlubang pada anak itu sudah bisa ada masalah juga nih untuk ke arah-arah yang lain? Misalnya untuk kesehatan lainnya selain kesehatan di gigi? Karena kan masa pertumbuhan kan ya. Iya betul sih, kalau misalnya itu kan karena mulut itu kan gerbang utama ya, port of entry kalau orang bilangnya ya, port of entry gitu bahasanya. Gerbang masuknya nutrisi yang masuk ke badan. Tentunya kalau misalnya gigi dan mulutnya tidak terjaga gitu ya, susah makan gitu ya, jadi nutrisinya kurang, berat badan juga jadi tidak sesuai gitu ya. Lebih ke masalah ke nutrisi, terus anak-anak juga kan perlu nutrisi karena dia kan masih berkembang ya. Betul. Gitu. Betul banget. Dan kalau misalnya giginya juga berlubang, apalagi banyak yang copot juga ya, keropos gitu kan, kunyahannya, makannya juga mungkin kurang dan akhirnya nutrisinya akan berpengaruh juga gitu ya untuk perkembangannya. Nah, kalau kita bicara tentang gigi berlubang pada ya remaja dan dewasa gitu ya, ini kan bukan lagi gigi yang bisa terganti gitu kan. Nah, giginya gimana nih dok nasibnya? Berarti ketika dia sudah berlubang, ya udah gitu ya. Udah nasib si gigi ini nggak akan bisa diperbaiki lagi atau gimana? Itu dia kalau kita sudah remaja dan dewasa tidak ada gantinya, bukan seperti rambut ya. Kalau gigi kan nggak ada gantinya gitu, jadi perlu dijaga kesehatan giginya. Tapi kalau udah mulai karies, itu perlu ditambal gitu. Kalau misalnya kariesnya masih mencapai superficial atau masih di atas, atau masih bagian bawahnya belum mencapai pulpa, bisa ditambal. Tapi kalau kariesnya sudah mencapai bagian kamar pulpa yang berisi saraf, itu perlu dirawatan saluran akar dulu baru ditambal. Nah, supaya kalau misalnya gigi, biasanya orang-orang nggak apa-apa gigi belakang hilang gitu, tapi masih ada gigi atasnya gitu. Padahal kalau misalnya gigi bawahnya hilang, gigi atasnya masih ada, dengan bertambahnya usia gigi atasnya akan turun, akan turun ke bawah gitu. Nantinya jadi kehilangan juga pegangan tidak ada jaringan yang mensupport gigi tersebut gitu. Karena kan harus ada kontranya. Gitu. Jadi kalau misalnya itu ya pakai gigi palsu paling. Gigi palsu. Walaupun si giginya tuh akarnya udah nggak ada gitu ya. Tetap aja kalau misalnya udah berlubang akan struktur akan bergeser-geser, bahkan ada yang sampai turun gitu ya karena nggak ada penyangga ya dok ya. Oke. Nah berarti kalau kita nih masih tahap gigi berlubangnya tahap ringan gitu ya.
biasanya selain mungkin akan terlihat dan teraba, udah ada rasa nyeri belum dok? Untuk gigi berlubang kecil itu biasanya pasien hanya merasakan ngilu ya. Ada yang bahkan nggak ngerasain apa-apa gitu. Tapi ngilu di saat minum air dingin, air panas, atau makan makanan manis. Tapi kalau rangsangannya sudah tidak ada ya dia tidak sakit gitu. Nah itu berarti lubangnya masih belum mencapai saraf. Kalau misalnya sakitnya nyut-nyutan nih, apalagi kalau malam tidur gitu, biasanya pasien suka sakit banget kalau malam gitu ya. Itu berarti udah sampai saraf. Itu perlu dilakukan perawatan saraf dulu, baru setelah itu follow up-nya bisa ditambal. Berarti dengan adanya bolong gigi ini bisa membuat gigi lebih sensitif dong ya? Ya betul, sakit banget soalnya kan ngilu. Dan apalagi kalau minuman-minumannya bersuhu gitu ya, atau Ya, makanannya berasanya terlalu gitu ya, asam atau mungkin terlalu asin, ini bisa ngilu daerah itu ya. betul. Nah kalau kita merasakan ada ngilu di daerah tersebut walaupun belum teraba atau terlihat, boleh dicek lagi dok ya? Betul, dicek dulu ke dokter, dilihat apakah memang ada berlubang atau giginya hanya sensitif gitu. Oke, nah ceknya seperti apa sih kalau gigi berlubang ya? Apakah harus ada satu alat tertentu atau sebenarnya kalau dokter udah ahli aja ya bisa kelihatan gitu ya dok ya? Nanti kita akan bahas tapi usai jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang tema kita, tentang gigi berlubang dan efeknya seperti apa. Dan penanganannya harus tepat pastinya ya, kalau enggak lubangnya makin besar dan makin banyak. Ini pasti mengganggu kesehatan kita juga dan juga kualitas hidup kita. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Oke, kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dokter Gigi Zafira Dinda, dokter gigi dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Nah, permasalahannya ketika kita kan nggak tahu ya, sebagai orang awam mana tahu kita ada gigi berlubang atau enggak, apalagi kalau belum ada perubahan yang cukup signifikan. Biasanya kan akhirnya dokter gigi yang tahu. Ada beberapa tes nggak sih dok untuk melihat dokter tuh melihat oh ini ada gigi berlubang atau sebenarnya kasat mata juga terlihat? Oke. Biasanya kita anamnesis dulu ya. Kita tanya rasa sakitnya di mana, sejak kapan, gitu-gitu. Biasanya kalau misalnya sakitnya hanya ngilu-ngilu, yang tadi seperti saya bilang, kita lakukan tes dingin. Kita menaruh kayak kapas gitu, tes dingin apa ngilu atau enggak di daerah yang dikeluhkan gitu ya. Lalu tes tekan, ada namanya tes tekan dan tes perkusi. Jadi kayak kita ketuk dulu, kita cari tahu di mana gitu sakitnya gitu. Kalau misalnya memang hanya sebagai bagian lapisan kari enamel dan dentin, bisa langsung kita tambal. Tapi kalau misalnya udah sakit, biasanya kalau anamnesisnya sakitnya nyut-nyutan, itu berarti kan sudah sampai saraf. Itu perlu dilakukan misalnya ronsen. Di ronsen dulu kita lihat sampai mana lubangnya gitu. Kalau memang benar sudah sampai saraf, kamar pulpa gitu yang isinya saraf, baru kita melakukan perawatan saluran akar gitu. Wah, nah ini nih kadang-kadang mungkin kita kan bingung, oh kalau misalnya ditambal itu udah jadi solusi dari semua permasalahan gigi berlubang. Padahal enggak ya dok ya? Ya, jadi kalau misalnya memang berlubangnya itu sudah belum sampai saraf sih ditambal ya langsung ditambal gitu. Tapi kalau misalnya sudah sampai saraf, itu perlu dilakukan perawatan saluran akar dulu, nggak bisa langsung ditambal. Karena kan sudah jaringan terinfeksinya sudah sampai dalam gitu ya. Nanti kita rawat dulu perawatan saluran akar yang isinya saraf itu. Setelah itu follow up-nya nanti kalau misalnya memang kehilangannya tidak terlalu banyak bisa ditambal. Tapi kalau kehilangan mahkotanya sudah banyak, bisa dilakukan pakai crown atau mahkota tiruan gitu. Kemungkinan akan dicabut juga ada nggak tuh dok? Ya, biasanya pada prognosis gigi yang prognosisnya buruk itu akan kita cabut, diganti gigi palsu gitu. Nah ini kan kalau kita lihat, aduh takut banget ya kalau sampai dicabut ya. Kalau bisa ditambal dulu gitu ya dok. Tapi ternyata memang kita harus lihat dulu permasalahannya seperti apa. Kalau memang mahkotanya sudah hilang, mau ditambal mananya lagi gitu kan ya dok ya. Nah kalau untuk anak-anak sendiri, ketika giginya berlubang walaupun ini akan terganti, sebenarnya tambal tuh sah-sah aja atau gimana dok? Ya, pada anak-anak memang tetap perlu dilakukan penambalan ya, apalagi anak-anak gitu ya. Kalau misalnya nggak sakit gigi aja dia nggak mau makan kadang-kadang. Apalagi dia sakit gigi gitu ya. Dan karies itu kan maksudnya bisa berpindah ya dari satu gigi ke gigi lain melalui saliva gitu ya. Jadinya
akan terus-terusan gitu sakitnya, berlarut. Nanti takutnya nutrisinya jadi kurang tadi seperti saya Jadi singgung. walaupun giginya nanti juga akan berganti nggak apa-apa juga gitu ya, Dok? Ya, Ya? tetap harus Untuk ditambal saat ya, itu betul, juga ya, perlu dibanding ditambal. makin parah, makin keropos, dan Ya. itu akan jadi masalah. Nah, masalahnya nih, kita punya gigi berlubang, tapi didiamkan saja karena udah nggak sakit. Yang mau jadi pertanyaan pertama, kok bisa ada gigi berlubang besar rasanya nggak sakit tuh kenapa, Dok? Biasanya kalau misalnya lubang sudah besar tapi tidak sakit itu sudah kronis ya, sudah lama gitu. Mungkin pernah sakit tapi nggak sadar gitu, atau sudah sakit tapi dibiarkan gitu. Biasanya itu udah berlarut kayak berbulan-bulan gitu, nggak didiamkan. Pastinya jadinya nggak jadi kronis, tidak sakit gitu. Nah ini sarafnya berarti dalam kondisi bagaimana? Apakah sarafnya tetap ada masalah atau dia udah mati aja dengan sendirinya? Ya, sarafnya udah mati sebetulnya, tetapi perlu tetap misalnya masih ada mahkotanya gitu ya, masih bisa diselamatkan, gigi tersebut perlu tetap dilakukan perawatan saluran akar, perawatan saraf itu, baru di follow up tambah. Tapi kalau misalnya sudah mahkotanya udah sama sekali nggak ada, itu berarti itu sisa akar, itu bisa dicabut gitu. Oke, jadi memang penanganannya kalau bisa dicabut ya, Dok ya. Kalau memang sudah perawatan saluran akarnya sudah sulit, apalagi mahkotanya udah nggak ada, mau nggak mau dicabut. Nah, kalau untuk dicabut ini kan juga beda-beda nih, Dok. Ada yang kondisinya harus dibedah sampai dibedah juga gitu ya. Nah, ini kondisi apa sih yang sampai harus dibedah untuk pencabutannya? Ya, kalau pencabutan itu kompleks ya, pencabutan dengan yang kompleks itu biasanya pada gigi bungsu yang tadi. Gigi bungsu karena dia tidak dapat ruang, biasanya dia tumbuhnya itu di dalam gusi. Nah, itu yang harus di dalam berarti ya? Ya, di dalam gusi, tapi mendorong gigi depannya, itu yang membuat pasien ngerasa sakit pastinya. Jadi itu yang perlu dilakukan pembedahan gitu. Tapi kalau misalnya giginya sudah di atas ya tidak perlu dilakukan bedah gitu. Itu dia ya, kalau misalnya masih aman untuk dicabut dari atas tanpa harus ada dibelek lah gusinya, masih aman gitu. Betul. Ya, Dok ya. Oke, sekarang kalau kita bicara tentang dampaknya. Orang berpikir ya udahlah masalah estetik aja kali ya, atau mungkin sakit aja. Tapi apakah ada momok lain sebenarnya di balik gigi berlubang tadi? Ya. Efeknya bisa kemana-mana nggak, Dok? Betul, efeknya bisa kemana-mana. Jadi gigi berlubang itu kan jalan masuknya bakteri ya gitu. Jadi pembuluh darah kita ini bersatu gitu ya, menyatu ya, menyambung gitu ya. Jadi kalau misalnya giginya berlubang, tidak dirawat, itu jalan masuknya bakteri ke dalam peredaran darah kita gitu, terutama organ vital seperti jantung gitu. Makanya pasien-pasien jantung biasanya sebelum melakukan operasi tindakan jantung itu perlu dilakukan ke dokter gigi dulu, dicek apakah ada gigi yang perlu ditambal, apakah ada sisa akar gitu-gitu. Karena itu jalan masuknya bakteri ke dalam organ vital. Gitu. Kan kalau jalan masuk bakteri bisa macam-macam ya, Dok. Betul. Ya. Nah, kenapa kalau dari gigi ini bisa lari ke jantung? Apakah ada kondisi yang sama nih, atau proteinnya sama, atau mungkin salurannya memang jalurnya lebih dekat? Karena kan bisa aja dari luka, dari manapun bisa masuk juga gitu ya. Kenapa kalau gigi pasti nanti masalah dari jantungnya gitu ya? Kenapa tuh, Dok? Ya, karena kan pembuluh darahnya tuh memang nyambung gitu ya, pertama itu. Kedua, bakterinya itu sama anaerob gitu, jadi dia tidak kedap, tidak suka, maksudnya bisa hidup tanpa udara gitu, jadi dia bisa berjalan ke arah jantung gitu, korban vital. Karena memang kondisinya salurannya memang terhubung. Betul. Plus bakterinya juga sama nih jenisnya, jadi bisa ada masalah yang bisa terjadi apa tuh, Dok, jantungnya? Apakah jantungnya jadi lemah atau kondisi yang paling signifikan dan khas? Ini jantungnya seperti ini, gangguannya biasanya kan ada gigi berlubang tadinya. Iya, kalau itu nggak bisa diprediksi ya? Nggak bisa diprediksi kayak gitu. Tapi takut karena dia itu jalan masuknya sama ya. Jadi otomatis salah satu yang menyebabkan masalah jantung itu adalah bakteri Sicarius ini. Gitu. Jadi apapun yang bisa terjadi di jantung bisa juga karena gigi, tapi tidak bisa ada ciri khas tertentu ya, Dok ya. Apakah jantungnya kenapa gitu ya. Belum tentu itu karena giginya, tapi gigi berlubang pasti bisa ganggu masalah jantungnya. Nah, kalau untuk gigi berlubang sendiri, perawatan tadi selain memang harus ada perawatan saraf, ada tambal juga gitu. Nah, tambal ini macam-macam kan, Dok ya. Ada boleh dijelaskan nggak sih tambal? Kan ada yang mungkin lama bertahannya, ada yang cuma beberapa atau periode tertentu. Sebenarnya penambalan itu
Cuman penambalan permanen aja sih. Kalau yang penambalan sementara itu biasanya dipakai sesuai dengan namanya. Karena sementara dipakai saat kita misalnya melakukan perawatan saluran akar itu. Jadi karena belum selesai kita tutup dulu, nanti setelahnya penambalan permanen gitu. Kalau penambalan permanen itu sekarang hanya satu biasanya dipakainya yang sesuai dengan warna gigi gitu. Oh oke, jadi memang sebaiknya tambalan permanen ya. Betul. Nah permasalahannya kalau yang sementara ini memang ada istilahnya ada maksud tertentu. Tadi ada perawatan akar. Ya betul. Nah perawatan akar tuh saya masih bingung sebenarnya pada detik ini. Perawatan akar tuh akarnya diapain sih sebenarnya? Ya jadi karena bakterinya sudah masuk kariesnya ke dalam saluran akar, kan itu di situ banyak saraf-saraf ya. Iya. Nah itu yang terinfeksi. Jadi kita ambil dulu saraf-sarafnya, nanti lalu kita ganti saraf itu. Ya kita ganti dengan bahan nanti kita itu. Setelah itu ditutup, baru nanti follow up-nya ditambal. Misalnya tadi saya bilang kalau misalnya karies jaringan terinfeksinya tidak terlalu banyak bisa langsung ditambal, atau kalau misalnya sudah banyak yang terinfeksi bisa dilakukan dengan mahkota tiruan. Oh, jadi diberikan diganti sarafnya. Ya, betul. Ini dengan zat-zat tertentu ya dok ya, penasaran saya. Tapi nanti ya, Ya. saya jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas topik utama kita tentang gigi berlubang dan bagaimana penanganan yang tepat. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dokter Gigi Zafira Dinda, dokter gigi di Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Oke, tadi kita terputus pada perawatan saluran akar. Betul. Ini berarti saluran akarnya dirawat tuh berarti di-maintain atau akarnya harus ada yang dieliminasi gitu ya dari saluran tersebut. Gimana dok? Jadi pada perawatan saluran akar itu kita kan kariesnya sudah sampai ke bagian kamar pulpa itu ya, udah terinfeksi gitu. Jadi sarafnya itu kita ambil gitu, kita ambil nanti kita ganti lakukan pengisian gitu. Pengisian biasanya dengan gutta perca gitu ya, namanya gutta perca gitu. Diisi, setelah itu nanti di ronsen lagi dilihat apakah sudah hemertis atau belum. Setelah itu baru follow up-nya nanti bisa ditambal atau yang mahkota tiruan gitu. Dan ini berapa lama dok sampai bisa ada mahkota tiruannya dipasang? Itu tergantung dari ini ya, kondisi pasien masing-masing gitu. Ada yang misalnya gigi depan gitu ya, itu kan cuma satu saluran akar doang gitu, bisa 1 hari gitu ya. Ada juga yang gigi belakang itu kan ada 4 saluran. Wow. Ya ada 4 saluran itu kan ada yang 3 ada yang 4 gitu ya. Susah nyarinya gitu ya, itu bisa berkelanjutan, bisa mungkin hitungannya minggu gitu. Wow. Dan ini kondisinya memang harus dengan kesabaran ya, baik dari dokter juga pasiennya ya dok ya? Tuh 3-4 kali lah biasanya gitu. Baru nanti sampai bisa ada gigi tiruannya yang barunya lagi. Nah itu kalau saluran akarnya memang worstnya lah ya, sampai harus ada perawatan. Nah kalau yang gigi tambal-tambal ini kan banyak nih permanen, tapi terus berpikir udahlah gigi saya kan udah ditambal, permanen pula. Bisa nggak sih tambalannya itu tuh kan banyak yang tambalan saya copot gitu ya. Nah apa yang membuat tambalan bisa copot dok? Oke, biasanya pasien-pasien itu balik lagi kalau udah ditambal nggak menjaga kebersihan gigi mulutnya lagi gitu, karena udah deh udah ditambal udah oke, permanen nih gitu. Padahal penambalan itu kalau sudah ditambal pun bisa jadi ada karies sekunder gitu. Oh iya? Iya betul, jadi karies di bawahnya tambalan itu yang membuat jadinya ada karies lagi gitu. Tapi kalau tambalan lepas itu bisa jadi karena pasien tidak merawat itu ya, kebersihan gigi mulutnya gitu ya, atau makan makanan yang terlalu keras itu juga bisa gitu. Jadi hal-hal yang bisa membuat tambalannya copot itu pertama makanan yang tadi terlalu keras ya dok ya? Cara mensikat gigi atau mungkin bulu sikat gigi yang terlalu keras bisa nggak bikin tambalan rusak? Abrasi ya, lebih ke pengikisan biasanya kalau sikat gigi gitu. Biasanya kalau sikat gigi itu khas itu yang membuat abrasi itu, yang daerah abrasi itu khas biasanya di cekungan antara gusi dan gitu ya, dekat gusi itu biasanya tuh karena abrasi oleh sikat gigi gitu. Oke. Tapi
Tapi kalau yang lain jarang sih ya kalau sikat gigi. Biasanya di area situ karena sikat gigi yang horizontal. Oh gitu. iya, sok Iya gitu ya, gitu pakai tenaga gitu yang membuat gigi itu ada terkikis gitu. Dan kalau posisi tambalan kita nggak, kan ada orang wajar itu yang di area atasnya ya, di crownnya ya sini ya dok ya. Tapi kan ada juga yang nambelnya di samping gitu ya, itu memang karena posisinya saja, apakah jenisnya juga akan berbeda dan perawatan juga akan berbeda? Kalau penambalannya sih sama, tapi bentuknya aja yang pasti kita menyesuaikan anatomi aslinya ya, supaya tidak mengganggu fungsi pengunyahan. Biasanya kalau misalnya penambalannya tidak sesuai dengan fungsi pengunyahan, anatomi aslinya, pastinya mengganggu pengunyahan. Biasanya pasien merasa sakit gitu ya. Iya, ada yang ngeganjel nih dok gitu-gitu. Atau kalau misalnya kayak ngunyah lama-lama jadi pegel gitu. Biasanya itu ada di situ gitu. Makanya harus sesuai dengan anatomi bentuk gigi aslinya gitu. Kalau bentuk-bentuknya sih tergantung dari kebiasaan ya, misalnya gigi atas gitu ya, karena biasanya ada pasien yang gigi cekungan atau anatomi lekungan giginya ya, kayak cekungan-cekungan gitu ya, dalam gitu. Nah itu yang membuat biasanya retensi makanan lebih cepat gitu. Nyangkut ya dok? Ya nyangkut, susah dibersihkan gitu-gitu. Tapi kalau misalnya ada di antara dua gigi gitu ya, itu biasanya kan susah tuh ya dibersihin. Nah itu orang-orang kadang suka lupa flossing ya. Nah itu yang gunanya flossing di antara dua gigi gitu. Itu yang paling penting ya, bukan dengan tusuk gigi terus aja gitu ya dok ya, jangan ya. Nah itu dia tuh, kadang-kadang kita tuh bingung udah tambel kok masih ada rasanya lagi, kok bisa bolong lagi ya, karena kita nggak rawat dengan benar ya dok ya. Oke, sebelum kita lanjutin dok, ada pertanyaan dari pemirsa, lihat DM Instagram saya bacakan ya. Dari @erika, pertanyaannya, dok gigi depan saya ada seperti lapisan putih. Apakah ini tanda menuju untuk gigi berlubang? Jika belum terjadi lubang hitam, apakah bercak putih tersebut bisa dibersihkan sehingga kembali seperti semula? Terima kasih dok. Nah bercak putihnya ini mungkin kita masih kurang jelas ya, soalnya bisa jadi kayak karang gigi juga ya dok ya? Nah gimana dok? Perlu diperiksakan lebih lanjut ya kalau kayak gitu. Kalau bercak putih hanya setitik-setitik itu ya bisa jadi white spot itu yang tadi awalnya karies, itu tidak perlu dilakukan penambalan tapi perlu dijaga kebersihan gitu. Tapi kalau misalnya biasanya ada juga yang karang gigi itu perlu di scaling gitu. Tapi biasanya orang mungkin maksudnya di sini white spot deh kayaknya. Kayaknya white spot ya. Jadi putih-putih ya. Saya malah nggak kebayang white spot tuh seperti apa. Dia adanya posisinya bisa di depan begitu kelihatan putih. Bisa biasanya. Kalau anak-anak biasanya terjadi seringnya di depan ya, kayak karena suka makan manis gitu ya, gitu-gitu. Tapi potensi semua gigi sama kok, tergantung dari kebiasaan individu lagi, balik lagi ke kebiasaan individu kita, diri kita sendiri yang cara menjaga kebersihan gigi gitu. Oke, jadi itu kira-kira Mbak Erika ya, untuk bisa melihat jelasnya lagi memang harus datang ke dokter. Perlu dilihat lebih karena nggak bisa dari gambaran aja ya, karena jadi itu karang gigi. Nah ini kalau karang gigi kan mungkin banyak orang yang aduh males banget lagi scaling, padahal sebenarnya mungkin selain mengganggu estetika bisa juga menyebabkan bau mulut dan segala macam gitu ya. Tapi itu juga bisa istilahnya menyumbang faktor akhirnya bisa loh giginya lama-lama jadi berlubang dan keropos gara-gara itu. Ya, kalau karang gigi itu bukan faktor utama. Tapi dia faktor pendukung gitu. Tapi dengan ada karang gigi otomatis kan di mulut kita ini lebih banyak bakterinya ya gitu ya. Itu kan yang faktor utama dari penyebabkan karies. Tapi kalau karang gigi lebih dikaitkan dengan kesehatan jaringan pendukung gigi seperti gusi dan tulang gitu. Biasanya kalau ada karang gigi justru lebih biasanya kalau orang-orang yang pasien yang suka banyak karang gigi dibiarkan menahun gitu ya, tulangnya akan menurun gitu. Gusinya juga akan menurun. Tapi bukan penyebab utama sih. Bukan penyebab utama. Gigi berlubang tadi gitu ya. Nah ini dia nih, kadang-kadang kita suka bingung gitu ya arahnya kemana sih nanti ini. Tapi yang sebenarnya harus lakukan ya harus membersihkannya dengan benar ya. Betul. Kalau masalah nanti arahnya jadi kemana biar dokter aja yang mendiagnosa. Nah dok, kalau tadi dokter bilang bahwa oh iya ya, kalau misalnya sudah ditambal harus ada perawatan tertentu gitu. Perawatannya ya dibersihkannya dengan benar. Nah kadang-kadang ada yang bilang makanya jangan suka minum yang suhunya terlalu panas atau misalnya mungkin terlalu dingin gitu ya. Nah itu bisa menyebabkan si tambalan jadi nggak awet. Nah gimana dok? Enggak sih ya, kalau minum panas, minum dingin maksudnya enggak, cuman mungkin manis ya. Oh manis justru? Ya memang makanan manis dan minuman manis itu menambah retensi makanan gitu. Jadi ya si
gampang menempel gitu si bakterinya gitu. Itu yang menambah resiko karies, lebih ke makanan manis ya Kak. Bukan makanan manis dalam arti bukan hanya gula ya, seperti yang berkarbohidrat seperti nasi gitu ya. Iya, nasi itu kan menyisakan gula ya, ada gula gitu ya. Itu sih yang kayak gitu. Karena memang zatnya nanti kan jadi asam juga, akhirnya ada bakteri ya. Betul. Dan itu yang akhirnya bikin gigi jadi berlubang mikropos. Ya. Oke. Jadi justru yang dipikir tadinya kayaknya kalau yang menyengat sesuatu hal yang terasa itu akan lebih berbahaya, ternyata si manis yang nyaman di mulut itu yang malah mungkin bisa berbahaya. Nanti kita lanjut lagi ya Dok ya di segmen terakhir, tapi usai jeda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang gigi berlubang dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dokter Gigi Zafira Dinda, dokter gigi dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Nah dok, biasanya kalau dokter melihat nggak sih ada hal-hal yang jadi gangguan berikutnya nih dari gigi berlubang, bukan cuma nyeri, terus kok lama-lama gigi berlubang saya jadi kayak gampang goyang ya. Apakah itu memang kebetulan saja dua masalah itu jadi satu gitu ya, atau memang si gigi berlubang itu akan menyebabkan gigi jadi gampang menyerah dan tanggal? Jadi pada gigi berlubang, kalau memang tadi gigi berlubangnya situ udah sampai si bagian akar gitu ya, saraf, itu jadi rentan gitu, jadi rapuh gitu. Karena kan itu jaringan sekitar giginya jadi ikutan kena, seperti gusi dan tulang. Itu yang membuat gigi gampang lepas gitu. Jadi bisa memang faktornya dari si gigi berlubang tadi ya. Pantesan ya kok jadi goyang, dan kita kalau udah goyang gitu ya, mana gigi udah satu-satunya nggak ada gantinya, kalau ganti implan mahal ya kan. Betul. Nah itu yang kadang-kadang mungkin akhirnya terlupa ya, udah deh copot deh. Mending kalau di belakang, kalau di depan ini yang PR ya Dok ya. Nah kalau misalkan kita mau jadi orang yang aduh kayaknya saya orangnya rentan nih gigi saya berlubang, mungkin karena pola hidup pastinya ya Dok ya. Boleh nggak sih kita melakukan suatu hal yang mungkin pencegahan preventifnya tuh memang gila-gilaan, ugal-ugalan, oh saya harus cari nih. Yang berarti kalau giginya nggak mau berlubang harus cari semua yang anti gigi berlubang gitu kan. Pasta gigi anti berlubang dan segala macam. Sebenarnya itu berguna nggak sih Dok? Cukup secukupnya aja sih sebenarnya kalau misalnya untuk merawat gigi gitu ya supaya tidak gampang berlubang gitu ya. Pertama pasti kita menjaga kebersihan gigi dan mulut ya. Pertama sikat gigi 2 kali sehari. Waktunya yang harus diperhatikan 30 menit setelah sarapan di pagi hari dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa flossing. Biasanya ada kalau sekarang nyebutnya 2 gitu. Apa tuh Dok? 2 menit untuk flossing. 2 kali untuk flossing gitu. 2 menit untuk flossing di sikat gigi gitu. Kita nyebutnya apa ya tuh ya, tuh kalau sekarang. Jadi sikat giginya dulu, biasanya sikat gigi yang benar berapa 2-3 menit ya Dok? Ya asal semuanya tersikat gitu. Biasanya orang hanya bagian atasnya aja nih yang disikat gitu. Nah sebenarnya yang paling penting tuh lehernya juga penting, leher gigi bagian sini, bagian dalam gitu ya, itu juga penting disikat gitu. Yang kedua pastinya kalau untuk menghindari karies gitu ya, diet makanan. Hindari makanan gula ya. Gula yang jadi musuh utamanya ya. Yang ketiga pastinya cek ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk melakukan, biasanya kalau misalnya nggak ada apa-apa ya scaling gitu ya, harus karena kan pasti akan ada sisa-sisa makanan yang tidak bisa tercapai oleh sikat gigi dan flossing juga, kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat gitu ya. Gitu. Oke, nah kalau flossing tadi, cara yang benar untuk flossing, kadang-kadang malas flossing tuh gusinya jadinya nanti berdarah gitu. Itu berarti salah kan caranya gitu. Gimana yang benar Dok? Yang sebenarnya nggak perlu pakai tenaga ya, di antara 2 gigi aja sebetulnya. Iya pelan-pelan aja tarik mundur. Kalau misalnya kita biasanya pakai kaca ya lebih enak. Biasanya pasien-pasien saya anjurkan pakai kaca biar saya bisa kalian lihat ya, jangan sampai kena gusi gitu ya terlalu semangat gitu. Jangan gitu juga, cuman pelan-pelan aja asal terkena bagian sisi yang harus kita bersihkan, misalnya ada makanan-makanan nyangkut gitu ya. Gitu. Nah untuk pemilihan pasta giginya nih, apalagi kita tahu gigi saya kayaknya udah banyak lubang nih ya, walaupun ada tambalan gitu ya, tapi kan berarti harus pencegahannya ekstra lagi. Kadang-kadang kita jadi kemakan iklan sih. Fluoride gitu kan, apakah itu memang satu-satunya kandungan yang memang berfungsi dan ampuh untuk bisa mencegah adanya lubang di gigi?
Ya, kalau untuk sehari-hari ya yang kita bisa gapai memang fluoride sih. Oh, oke. Gitu. Kalau misalnya fluoride itu kan dia istilahnya kasih vitamin ya, kasih vitamin ke gigi kita supaya dia tidak gampang terkena asam, itu jadi nggak gampang terkikis gitu, istilahnya gitu. Bahkan kalau misalnya di luar gitu ya, ada beberapa negara yang sudah air minumnya itu udah berfluoride gitu. Airnya, air mineral putihnya itu sudah berfluoride. Ya. Ya, itu bagus banget ya buat kumur-kumur kita kan. Ya, tapi fluoride juga harus ada dosisnya ya, jangan sampai berlebihan. Biasanya kalau misalnya dosis fluoride berlebihan, itu tadi bisa terjadi ada putih-putih, bercak-bercak putih, itu juga. Justru itu bisa. Ya, menyebabkan gigi jadi berubah warna lah, jadi keputihan gitu, jadi bercak-bercak putih, itu juga bisa. Jadi berarti ketika kita mau menggunakan produk yang berfluoride, kita harus tahu ada dosisnya juga. Betul. Ya. Memastikan itu juga sudah BPOM gitu ya. Ya, biasanya tapi biasanya kalau udah ke masyarakat udah aman. Udah aman ya. Masalahnya ada marketplace yang kita bisa dapat yang lain ya, Dok. Nah itu dia. Itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai belinya asal-asalan yang di toko online gitu ya, yang udah tersebar aja yang BPOM, ya pasti udah diperhatikan, maksudnya pemerintah juga pasti udah lihat lah. Jangan sampai berlebihan gitu. Karena mungkin ada yang juga yang seperti fluoride yang pas gitu dioles saja dan segala macam, itu kan sebenarnya memang sudah ranahnya dokter gigi. Betul, ya, tapi dijual bebas dan dilakukan di rumah, ini justru sangat berbahaya ya, Dok ya. Ya itu dia, kadang-kadang ada beberapa yang jadi membuat gigi malah jadi nggak sesuai ya gitu. Harusnya itu memang harus diperhatikan, dilakukan oleh dokter gitu, yang profesional saja gitu. Nah ini menarik deh ketika kita masih ngomongin masalah banyaknya produk yang di luar di pasaran gitu ya, dijual mungkin dengan klaim-klaim tertentu gitu. Ini terakhir, whitening kan itu kan juga bahannya aktif ya, Dok ya? Ya. Dan dijual bebas juga. Itu akan membuat kita gampang keropos juga nggak sih sebenarnya? Karena kan nggak dalam pantauan dokter gitu. Gimana, Dok? Atau bahkan ada yang mungkin charcoal gitu kan, jadi abrasinya luar biasa gitu. Ya. Gimana itu, Dok? Kalau menurut saya sih kalau yang di luar itu tergantung ya. Tergantung misalnya dari orangnya itu sendiri, apakah sesuai dengan dosis atau tidak gitu. Makanya sebetulnya sebaiknya sih kalau melakukan itu di bawah pengawasan, maksudnya kita ya yang lakukan dokter gigi. Tapi ada juga, kita juga punya home whitening, dalam arti kita yang memberikan ke pasien. Jadi kita yang memantau gitu, itu boleh gitu. Tapi kalau yang dijual bebas kayak di toko online itu sebaiknya jangan ya. Dihindari ya? Iya, takutnya malah jadi merusak gigi. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya dilakukan dengan dosis yang tepat tidak merusak gitu. Itu masalahnya, mungkin produknya nggak masalah, dosisnya aja berlebihan tanpa pantauan dokter. Jadi memang hal-hal semacam itu harus ada pantauan profesionalnya, Dok ya, nggak boleh self-diagnose dan melakukannya sendiri. Itu yang jadi benar-benar jadi pertimbangan kita untuk memilih produk, dan harus pencegahannya juga tepat biar gigi kita nggak berlubang. Oke. Dokter, terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga. Sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat juga untuk lebih aware ya. Karena ternyata gigi berlubang tuh efeknya bisa kemana-mana, bahkan sampai ke jantung. Nah ini yang harus kita perhatikan. Dokter, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan dan happy holiday. Holiday. Terima kasih ya, Mbak Dika. Sama-sama. Baik pemirsa, gimana? Semoga senyum kita di 2025 lebih lepas, lebih sehat dan bebas gigi berlubang. Saksikan terus Bincang Sehati di kanal YouTube Bincang Sehati, dan juga jangan lupa untuk mengunduh DAI Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun dimanapun. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.